Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Rafael Tambunan dengan NIM 11S44030. Pada video kali ini saya akan buat video mengenai tes perbaikan yaitu cash flow. Nah, untuk bahasa pemrogramannya itu kita gunakan bahasa pemrograman Java. Di sini kita diberikan uh, input dan expect output untuk kita bisa mengerjakan code untuk cash flow tersebut. Nah, setelah saya kerjakan, kita mendapatkan actual output. Berikutlah tampilan actual output atau output yang sesuai dengan yang diminta pada expect output. Nah, seperti kita ketahui, yang studi kasusnya itu aplikasi pencatatan cash flow. Jadi ini aplikasi konsol sederhana dengan arsitektur berlapis menggunakan Java. Perkenalkan, di sini nama saya dan Tambulan dengan NIM 11S4030. Nah, latar belakang masalah pada uh, cash flow ini yaitu masalah yang diselesaikan itu kesulitan melacak keuangan. Jadi banyak orang kesulitan memantau pemasukan atau inflow dan pengeluaran outflow secara manual. Data tidak terorganisir tanpa sistem yang baik, catatan keuangan seringkali tercecer dan sulit dianalisis. Nah, jadi terdapat kebutuhan sistem, yaitu diperlukan aplikasi dasar yang mudah digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan, mengkategorikannya dan membalik ringkasannya. Dan solusinya yaitu membangun aplikasi command line sederhana untuk manajemen cash flow dengan arsitektur yang terstruktur. Nah, tujuan proyek ini yaitu di sini kita mencatat transaksi, memberikan fungsi untuk menambah data, pemasukan dan pengeluaran secara efisien, lalu menampilkan semua data cash flow yang sudah tercatat, terpisah antara inflow dan outflow beserta totalnya. Lalu kita mengelola data, menyediakan fitur untuk mengubah, update, dan menghapus delete data transaksi yang sudah ada. Baru Polysys menerapkan kode dengan struktur yang rapi, terorganisir, dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Nah, untuk arsitektur aplikasinya itu terdapat tiga bagian, yaitu service layer, repository layer, dan view layer. Nah, di sini di service layer kita menggunakan business logic layer sebagai jembatan antara view dan repository. Berisi validasi dan logika bisnis. Filenya itu cash flow service Java. Di sini ini dia cash flow service Java dan repository layer. Data access layer untuk mengakses dan memanipulasi data menggunakan release sebagai database sementara. Jadi filenya itu cash flow repository Java. Ini dia. Dan view layer yaitu presentasi layer untuk interaksi pengguna, menampilkan menu dan menerima input, yaitu cash flow ini. Cash flow ini dia. Cash flow view Java. Nah, selanjutnya uh, pada komponen inti yang pertama itu model data. Cash flow ini terbagi atas flow ID, flow type, flow source, flow label, flow description, flow amount. Jadi setiap transaksi di cash flow Java Entity ini, setiap transaksi cash flow itu dipresentasikan sebagai objek cash flow dengan atribut yaitu flow ID tadi, yaitu ID unik, flow type itu sebagai inflow atau outflow-nya, flow source itu cash atau saving, lalu flow labelnya itu judul, flow description-nya itu detail, dan flow amount itu jumlah uangnya. Nah, untuk kelas model itu kita menggunakan konstruktor untuk diinisialisasi data dan getter setter untuk mengakses dan memodifikasi atribut secara terkontrol. Nah, bisa kita lihat di sini kita menggunakan cash flow Java. Nah, nah, di sini bisa kita lihat di sini kita menggunakan public class flow, private static integer ID counternya itu sama dengan 0, private integer flow ID yaitu ID yang diubah menjadi flow ID, private string flow description-nya terdapat string flow label, flow amount, flow type, dan flow source sama seperti yang ini tadi. Nah,
Untuk konstruktornya itu kita menggunakan metode yang dipanggil saat objek baru dibuat, yaitu public class flow yang terdapat a type, a, a source string label, string description, long amount, uh, this flow ID, flow type, flow source, flow label, description, dan flow amount. Nah, jadi uh, terdapat juga getter dan sender yang disesuaikan dengan nama atribut baru. Jadi code yang kita buat ini pada bagian private static ini, integer ID counter sama dengan 0 ini, di sini adalah counter global yang dimana kata kunci static berasal dari yang berarti variabel ini hanya ada satu dan dimiliki oleh si class flow tersebut. Jadi bukan jadi si ID counter 0 ini nggak dimiliki sama semua objek itu. Nah, jadi tujuan si ID counter sama dengan 0 ini untuk memberikan ID yang unik dan otomatis bertambah setiap kali sebuah cache flow itu baru dibuat. Nah, untuk atributnya sendiri yaitu private integer flow ID dan ini semua itu variabel-variabel yang menyimpan data untuk setiap transaksi. Jadi dibuat private untuk menetapkan prinsip encapsulation yang artinya data ini nggak bisa diubah sembarangan dari luar kelas. Jadi ya, aksesnya itu hanya bisa melalui metode getter dan setter. Nah, untuk public class flow itu yang di konstruktor. Untuk yang di konstruktor bisa kita lihat di sini dia itu pada konstruktor ini adalah metode khusus yang dieksekusi ketika kita membuat objek baru. Contohnya new case flow. Nah, jadi nanti dia menerima semua data yang diperlukan. Jadi nanti data yang diperlukan itu tipe, sumber, labelnya, dan ini semua lah sebagai si parameter. Nah, terus untuk si this flow ID ini plus sama dengan plus ID counter ini adalah baris yang paling krusial kita bilang dalam konstruktor, karena uh, plus plus ID counter ini artinya menambahkan nilai ID counter sebesar 1, lalu kita gunakan nilainya. Nah, jadi untuk objek pertama itu ID counter menjadi 1, flow ID diatur ke 1. Untuk objek kedua ID counter bertambah lagi menjadi 1, jadi 2, dan flow ID-nya itu diatur ke 2 dan seterusnya. Jadi inilah yang membuat bisa dijamin bahwa tidak ada nanti ID yang sama. Nah, begitu untuk komponen inti si model data. Kita lanjut komponen inti 2 yaitu repository layer. Nah, terdapat repository pattern yang dimana memisahkan logika akses data dari logika bisnis untuk menjaga keterpisahan tanggung jawab. Jadi terdapat bagian-bagiannya yaitu interface class flow repository itu untuk mendefinisikan kontrak CRUD. Jadi class cache flow repository itu implementasinya nyata dengan release. Jadi metode repo add cache flow itu menambahkan data baru. Metode repo get all cache flow itu mengambil semua data. Lalu untuk metode repo remove cache flow itu menghapus data berdasarkan ID. Nah, untuk penyimpanan sementara itu menggunakan release sebagai database in memory untuk menyimpan objek cache flow sementara selama si aplikasi ini berjalan. Nah, untuk itu kita di sini kode repository di cashflow repository Java. Nah, jadi
inilah yang kita bilang sebagai lapisan akses data atau data access layer. Nah, jadi tugasnya ini hanya satu, yaitu mengelola penyimpanan data. Jadi dalam kasus ini database-nya adalah sebuah release di dalam memori. Nah, bisa kita lihat public class flow repository implements a class flow repository. Jadi data diubah menjadi class flow data list. Lalu private array list, class flow, new array list, class flow, override public array list, class flow, repo get all flows, return class flow data list. Nah, override public void repo cash flow, new cash flow data list add new cash flow. Jadi uh, private array list cash flow data list ini adalah database kita, sebuah daftar list yang gunanya itu untuk menyimpan semua objek cash flow yang sudah kita buat. Lalu terdapat dia repo add cash flow. Nah, si repo add cash flow ini itu dia hanya menerima sebuah objek cash flow dan menambahkannya ke dalam cash flow data list nanti. Nah, jadi untuk repo all cash ini, repo get all cash flow ini, jadi ini tuh untuk gunanya untuk mengembalikan seluruh isi array list agar bisa ditampilkan oleh lapisan lainnya atau si view-nya gitu. Nah, lalu untuk repo remove cash flow-nya itu, repo remove ini itu untuk menerima sebuah ID sebagai target data yang bakal dihapus. Baru untuk cash flow data list remove itu, dia itu adalah fitur Java yang efisien lah kita bilang. Lalu get flow ID, ini uh, ya, lambda expression. Jadi untuk setiap elemen C di dalam list diperiksa apakah si get flow ID-nya itu sama dengan ID yang dicari. Jika ya, maka nanti bakal dihapus elemen tersebut. Nah, kita lanjut pada komponen berikutnya, yaitu service layer. Jadi si service layer itu sebagai otak aplikasi. Jadi dia nanti memproses permintaan dari view dan melakukan validasi data sebelum memanggil repository. Lalu validasi inputnya itu memastikan tipe dan sumber transaksi valid dengan mengkonversi string ke enum. Enum itu terbagi type dan source. Lalu dikonversi ke data, mengubah input string dari pengguna menjadi objek cash flow yang siap disimpan ke repository. Nah, jadi nah, ini untuk di Cashflow Service Java ini, di sini adalah lapisan logika bisnis. Jadi inilah bisnis logic layarnya. Jadi dia itu berguna sebagai jembatan antara view yang berhubung dengan si pengguna dan repository yang berhubungan dengan data. Jadi di sinilah aturan main si aplikasi itu digunakan. Nah, di sini terdapat public class flow service implements a class flow ini. Nah, referensinya itu private e-class flow repository, dan terdapat di sini logikanya, yaitu public override public void, terdapat e-type dan e-source. Nah, baru di sini juga kita disuruh untuk membuat ini. Di sini kita disuruh untuk membuat objek dan mendeklarasikannya itu ke repository. Makanya kita menggunakan cashflow CF. Jadi untuk private cashflow ini itu gunanya agar si kelas service itu nggak membuat repositorinya sendiri. Jadi dia itu tapi dia itu gunanya untuk menyimpan referensi yang penting dan fleksibilitas. Nah, untuk public class flow ini adalah ini bisa kita bilang sebagai konstruktor atau dependency injection tempatnya.
Jadi nanti objek si repository yang udah dibuat di app Java, yang udah dibuat nanti di app Java diberikan ke service saat si service Java ini sudah dibuat. Nah, jadi membuat objek dan mendeklarasikannya itu setelah validasi berhasil, service nanti membuat objek cache flow baru. Kemudian ia tidak menyimpan objek itu sendiri, melainkan mendeklarasikannya atau menyuruh repository untuk menyimpannya. Mungkin itu saja, bisa kita lihat kode-kodenya. Nah, kita lanjut pada komponen yaitu view layer. Jadi view layer ini terbagi atas interaksi pengguna, yaitu menampilkan menu utama dan menerima input dari keyboard menggunakan input util. Lalu menampilkan data, menampilkan semua data cache flow dengan format yang rapi dan mudah dibaca. Dan loop utamanya itu menggunakan while true loop untuk menjaga aplikasi tetap berjalan sampai si pengguna itu memilih keluar nanti. Nah, jadi ini dia untuk view-nya itu view layer yaitu di cacheflow-view.java. Jadi inilah lapisan presentation layer. Jadi tanggung jawabnya adalah semua hal yang berkaitan dengan interaksi si pengguna. Jadi dia nanti bakal menampilkan menu, menampilkan data dan menerima input. Jadi lapisan ini nggak tahu tentang bagaimana itu data disimpan. Tapi bisa kita lihat untuk code-nya sendiri public class cache flow view yang memiliki referensi yaitu private class flow service handler. Nah, public cache flow view this service handler sama dengan cache flow service. Nah, untuk public void-nya itu view show cache flow. While true, system out print ini nanti yang bakal di print. Nah, untuk sistem out print-nya bisa kita lihat inflow plus inflow. Sistem out print-nya itu belum ada data, dan ini sistem out print-nya itu outflow dan sistem out print-nya itu belum ada data. Jadi si private iCache flow service ini itu memiliki referensi ke service untuk bisa mengirimkan perintah. Jadi si while true ini nanti ada sebagai loop yang membuat aplikasi itu terus berjalan. Jadi nanti dia akan menampilkan menu dan menunggu input pengguna sampai pengguna itu memilih opsi X atau keluar. Nanti saya akan tampilkan ketika kita menjalankan code ini. Lalu untuk input util itu atau memilih itu ketika si pengguna memilih satu dan memasukkan semua data. Jadi view-nya itu nggak bakal mencoba menyimpan data itu sendiri. Jadi tugasnya itu hanya mengumpulkan semua input mentah lalu memanggil method yang sesuai di service handler. Jadi si view nanti nggak peduli sama apa yang terjadi setelahnya. Nah, untuk alur kerjanya yaitu menambah data baru. Di sini terdapat 4 bagian yaitu pengguna input. Jadi pengguna memilih menu tambah dan memasukkan detail transaksi. Bisa dilihat ini nanti input-input yang akan kita berikan untuk menghasilkan ini. Jadi pengguna input ini untuk detail transaksinya baru view prosesnya. Jadi si cache flow view ini nanti memanggil service add cache flow dengan semua parameter. Baru service validate itu si cache flow service ini nanti memvalidasi data dan membuat objek cache flow baru. Dan repository store ini cache flow repository itu menambahkan objek ke si array list-nya. Nah, yang ke-10 itu dependency injection dan main app-nya. Yang pertama itu repository creation. Nah, di sini kita membuat objek cache flow repository sebagai lapisan data. Yang kedua, service injection yaitu membuat cache flow service dan menyuntikkan repository ke dalamnya. Yang ketiga, view connection membuat cache flow view dan menyuntikkan service untuk menjalankan si aplikasinya nanti. Nah,
Jadi ini dia uh, si app Java. Nah, jadi di sini public class app. Nah, jadi di sini ada terdapat public static void main string args. Nah, lalu itu untuk lapisan yang paling bawah lah ya, kita bilang si iCashFlow repository, to do repository, new cashflow repository. Lalu kita buat objek lapisan tengahnya itu atau logikanya itu si to do service yang ini, cashflow ini, baru untuk lapisan teratasnya itu to do view, new cashflow view to do service. Nah, untuk si to do view ini sendiri itu gunanya untuk menjalankan perintah atau menjalankan aplikasi. Jadi si new cashflow repository ini, jadi dia itu membuat objek yang menangan data, lalu masuk lagi ke new cashflow service to the repository ini. Ini gunanya kita membuat objek service. Jadi kita perhatikan bahwa to do repository yang baru saja dibuat itu langsung diberikan atau disuntikkan ke dalam service. Jadi si service itu nanti tahu siapa yang harus dihubungi untuk urusan datanya. Lalu new cash flow atau to do service. Nah, jadi di sini kita membuat objek view. Jadi objek to do service yang sudah terhubung dengan repository itu diberikan atau disuntikkan tadi ke dalam si view. Sekarang view tahu untuk itulah penggunaannya nanti. Lalu untuk to do views so class flow ini, di sini kita setelah semua ini sudah digabungkan terhubung dengan benar. Jadi view, service, baru repository. Jadi kita mulai menulis aplikasi dengan memanggil metode utama yang ada di view-nya. Jadi itulah dia untuk kesimpulannya, aplikasi itu merasun operasi CRUD untuk data cache flow. Jadi penggunaan interface dan dependency injection itu sesuai standar modern, arsitektur terstruktur, yaitu penerapan 3 tier arsitektur membuat kode lebih rapi, lalu fleksibel, mudah mengganti penyimpanan di release. Jadi untuk mungkin untuk pengembangan selanjutnya itu mengganti release dengan database MySQL atau PostgreSQL untuk data yang efisien, baru fitur analis menambah ringkasan kemampuan perquery dan fitur analis data yang lebih canggih, baru antar muka grafis yaitu mengembangkan GUI menggunakan JavaFX atau Swing untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Itu dia untuk presentasi saya mengenai code yang ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya akan menunjukkan code ini berjalan dengan menggunakan input yang sudah diberikan di sini, dan ketika kita memberikan input maka akan menghasilkan ini. Nah, untuk command setupnya itu Java output ini. Lalu untuk command run-nya ini. Nah, ini dia. Nah, di sini kita dikasih pilihan itu menunya itu tambah, ubah, hapus, keluar. Jadi di inputnya ini kita diminta menginput angka 1. Nah, jadi menambah cache flow. Tipenya itu inflow, outflow, X jika batal. Nah, selanjutnya setelah kita menginput 1, kita diminta menginput X. Nah, ini dia. Ini dia tampilan yang pertama pada ini, cache flow, inflow-nya sama dengan 0, belum ada data, outflow-nya juga 0. Nah, sudah sesuai dengan expect output-nya. Lalu kita pilih 1, baru kita pilih outflow. Nah, di sini kita pilih cache. Dan untuk labelnya itu
Ini labelnya. Untuk description-nya itu ini. Untuk amannya ini 91. Nah, ini dia. Bisa kita lihat. Belum ada data. Ini dia untuk outflow-nya itu menambah ini yang sudah diminta tadi. Outflow, cache label, description 93. Jadi untuk code kita ini sudah berjalan dengan baik. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai perbaikan UTS. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang kurang jelas. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih.